Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekilas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ya, baik adik-adik dimanapun berada. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam dimanapun berada ya. Garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ya, dari namanya saja kita bisa ketahui bahwa kita akan mempelajari garis singgung persekutuan yang melibatkan dua lingkaran ya. Yang melibatkan dua lingkaran. Oke. Baik, saya gambar lingkarannya dulu supaya adik-adik paham yang mana sih yang dimaksud dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu. Oke, saya hapus dulu ya. Ya. Kemudian saya gambar lagi satu lingkaran yang kecil. Oke. Kemudian saya tentukan titik pusatnya. Ya, lingkaran kecil ini dengan yang ini ya. Oke. Oke. Lalu ini adalah lingkaran dengan pusat A. Oh, sorry. Lingkaran dengan pusat A yang pertama ya. Yang besar ya. Lingkaran dengan pusat A, dan yang kecil itu lingkaran dengan pusat B. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik pusat kedua lingkaran tersebut. Titik A ke titik B. Saya ganti warnanya supaya lebih jelas. Nah, saya hubungkan titik A dengan titik B. Oke, sudah. Setelah itu saya buat sebuah garis yang menyinggung kedua lingkaran tersebut. Saya gunakan saja ini warna kuning ya. Coba saya tarik garis dari sini ya sampai sini. Ini agak panjang sedikit. Oke. Di bawah juga seperti itu. Yang pas menyinggung ya. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya yang garis singgung. Setelah itu saya hubungkan titik pusat ini, masing-masing titik pusat lingkaran ini dengan titik singgung lingkaran. Coba kita buat garis putus-putus, atau enggak usah garis putus-putus ya. Garis saja, garis yang tidak putus-putus saja, tapi warnanya saya ubah warna merah. Oke. Nah, oke. Sudah itu, ini juga. Nah, oke. Yang ini juga. Oke. Dan yang ini juga. Oke. Nah, sesuai sifatnya kemarin pada video sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa ini pasti membentuk sudut siku-siku ya, atau 90 derajat. Nah, setelah itu saya berikan saja ini titik AB, ini C, ini D ya, ini E dan F. Setelah itu ya, saya jelaskan dulu sedikit di sini. CD itu sama panjangnya dengan ya, saya jelas, CD itu sama panjangnya dengan EF. Yang mana CD dan EF ini inilah yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran, garis singgung luar dua lingkaran. Nah, lingkaran. Sedangkan AB itu ya,
ini adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Jarak titik pusat kedua lingkaran. Nah, sedangkan AF sama panjangnya dengan AC, ini merupakan jari-jari lingkaran dengan pusat A, atau kita simbolkan saja R1. Kemudian panjang BE sama dengan BD, ini adalah jari-jari, ya betul, lingkaran B. Lingkaran B. Kita simbolkan dengan R2. Nah, ini tadi AB kita simbolkan dengan S ya. S ya, S. Saya hapus saja dulu. Kita simbolkan dengan S ya. Oke. Kita simbolkan dengan S. Jadi AB ini saya simbolkan dengan S. Ini adalah R1. R1. Ini adalah R2. Setelah itu, bagaimana caranya menghitung panjang garis singgung lingkaran ini, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ini? Nah, caranya adalah kita membuat ya garis yang sejajar dengan EF. Nah, garis yang sejajar dengan EF saya kasih warna hitam saja ya, warna hitam supaya jelas. Nah, garis yang sejajar dengan F berarti BE panjangnya R2, berarti di sini juga harus sama panjang dengan R2. Sehingga ya saya kasih garis putus-putus ya. Atau enggak usah garis putus-putus, garis lurus saja karena warnanya membedakan. Saya ya di sini ambil oke. Saya hubungkan di sini. Nah, ini adalah titik, anggaplah ini adalah yang ini ya, titik di sini ya. Titik di sini adalah titik G. EF ya, G. GF itu ya, di mana GF atau FG itu sama panjangnya dengan BE atau kita simbolkan sebagai R2. Jadi di sini adalah R2. Nah, setelah itu kalau ini garis sejajar dan di sini terbentuk sudut siku-siku, pastinya juga di sini siku-siku. Kalau di sini siku-siku, berarti ini juga siku-siku, ya. Setelah itu apa ya? Ini kan panjangnya AF ya, panjangnya AF itu adalah R1. Kemudian panjangnya GF atau FG itu adalah R2. Nah, sekarang berapa panjangnya AG? Panjangnya AG adalah selisih antara panjang AF dengan panjang FG. Berarti AF kurang FG. Ini sama dengan AF-nya tadi adalah R1 kurang R2. Nah, yang mana? Yang ini, garis yang ini adalah panjang garis singgung luar ya. Atau saya singkat saja PGSL, panjang garis singgung luar lingkaran. Yang mana ya panjang garis singgung luar lingkaran ini, yang F ini sama juga panjangnya dengan BG. Ya, saya kasih catatan lagi. EF itu sama panjangnya dengan B, sama panjangnya dengan BG. Nah, oleh karena itu BG ini juga kita bisa sebut sebagai persamaan garis, bukan persamaan ya, panjang garis singgung luar lingkaran, atau PGSL. Nah, setelah itu
kita bisa melihat ya, coba diperhatikan ini gerakan pensil saya dari titik A ke titik B menuju titik G, kembali lagi ke A, itu membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ya. Lagi-lagi di sini kita akan menggunakan konsep teorema Pitagoras. Nah, saya keluarkan ya supaya lebih jelas ini. Saya oke. Warna apalagi saya sesuaikan warnanya, ini warna merah yang di sini. Nah, setelah itu ini warna ungu. Oke. Ya, saya kembali gunakan warna biru, saya tulisannya di mana di sini siku-siku. Aduh, salah. Maaf ya. Di sini siku-siku. Di mana titik siku-sikunya adalah di titik G. Ini adalah titik A. Ini adalah titik B. Nah, bagaimana? Apa panjangnya tadi AG? AG ini adalah R1 kurang R2. Panjangnya BG adalah PGSL. PGSL. Sedangkan panjangnya BA adalah S. S ya. Atau jarak antara titik pusat lingkaran A dengan pusat lingkaran B. Yang ditanyakan adalah bagaimana cara menentukan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran ini. Berarti yang ditanyakan adalah BG. Ya. BG. Dengan menggunakan sifat Pitagoras, kita akan bisa menentukan panjang dari BG tersebut. Apa sih sifat dari teorema Pitagoras? Bukan sifat ya. Apa sih bunyi teorema Pitagoras itu? Teorema Pitagoras mengatakan bahwa kuadrat hipotenusa suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Yang mana yang dimaksud hipotenusa adalah sisi miring. Sisi miring di sini adalah AB. AB pangkat 2 sama dengan AG pangkat 2 ditambah dengan BG di pangkat 2 ya. Nah, kemudian AB ini kita ganti dengan S. S pangkat 2 sama dengan AG tadi adalah R1 kurang R2 berpangkat 2 ditambah BG adalah PGSL pangkat 2, panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran. Dari rumus ini bisa kita turunkan untuk menentukan PGSL-nya. PGSL pangkat 2 ini sama dengan S pangkat 2 dikurang R1 kurang R2 berpangkat 2. Atau kita hilangkan ruas sebelah kiri pangkat 2-nya PGSL. Ini sama dengan akar S pangkat 2 kurang R1 kurang R2. Ini dalam kurung ya, jangan lupa kurungnya berpangkat 2. Inilah rumus yang digunakan untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar. Panjang garis singgung ya, GS saya singkat GS, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, yang ini rumusnya yang di dalam kotak. Nah, dari rumus ini bisa juga kita jabarkan. Saya jabarkan di mana ya? Saya kasih dulu tempat. Bisa kita jabarkan menjadi, kalau kita ingin mencari jarak dari titik pusatnya, maka gunakan rumus ini. Dari rumus yang tadi saja kita kita turunkan atau kita ubah ke dalam bentuk lainnya. S sama dengan akar R1 kurang R2 berpangkat 2 ditambah ya PGSL pangkat 2.
Ini rumus yang yang kedua untuk mencari jarak rumus untuk mencari jarak titik pusat lingkaran, ya. Lingkaran ini berlaku pada garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, ya. Nah, nanti beda pembahasannya kalau garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, saya cari lagi tempat untuk bagaimana sih cara menentukan rumus yang lainnya. R1 kurang R2 itu atau selisih dari jari-jari itu sama dengan akar, ya, akar S pangkat 2 dikurang PGSL pangkat 2 atau jarak titik pusat pangkat 2 dikurang panjang garis singgung persekutuan luar berpangkat 2. Ini adalah rumus untuk mencari, ya, ukuran atau panjang jari-jari lingkaran, ya. Biasa juga ada soal yang untuk menentukan bagaimana sih untuk mencari panjang jari-jari dua lingkaran tersebut. Nah, baik, jadi saya ulangi, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tentunya melibatkan dua lingkaran yang mana tadi sudah saya gambarkan konsepnya, pemahamannya seperti apa, penjelasannya, sehingga kita menghasilkan 3 rumus di sini. Rumus yang dalam kotak warna biru ini adalah rumus untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, sedangkan rumus yang di dalam kotak warna ungu ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari jarak titik pusat kedua lingkaran, ya. Sedangkan yang ini adalah untuk mencari, yang warna hijau ini adalah rumus untuk mencari ukuran atau panjang salah satu jari-jari lingkaran yang memiliki garis singgung persekutuan luar. Baik, adik-adik sekalian, sekian dulu pembahasan untuk garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya menentukan atau menghitung panjang garis singgung. Kita akan bahas contoh-contoh soal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.